Ya, di layar handphone di depan ada aplikasi MetaTrader yang menggunakan akun demo. Dapat dilihat di sini. Ini akun demo di atas. Oke. Kemudian akun demo ini itu hampir sama dengan akun yang real yang kita sudah daftarkan dan siap ditradingkan di pasar trading. Pertama-tama kita harus mengenal semua menu yang ada di dalam aplikasi ini supaya kita lebih mudah di dalam bertrading. Pertama, yang harus kita ketahui adalah menu yang ada di sini. Jadi kita melihat ada akun kita dan ada tulisan di sini demo. Kalau real ada tulisan real. Kemudian menu ini di sini di sebelah kiri saya ini hampir sama dengan menu yang ada di layar. Satu persatu ada di layar. Oke, Pertama kita harus melihat mata uang yang ada di depan saya yang kita buka itu ada GBP USD. Maksudnya itu mata uang pound sterling yang berlawanan dengan USD. Dan H1 maksudnya hour 1 jam maksudnya. Pertama, kembali kita harus melihat beberapa mata uang yang kita bisa tradingkan di dalam trading forex ini. Ini saya klik dan muncul mata uang euro, GBP USD, USD JPY dan semua muncul di layar ini. Kita bisa scroll ke bawah dan scroll ke atas. Nah, di sini masih belum keluar semua, dan untuk menambahkannya supaya mata uangnya keluar semua, tinggal mengklik yang tanda tambah ini, kemudian forex diklik, kemudian di sini kita tinggal klik yang belum keluar ini muncul di sini, tinggal klik 1 2 3 4 seterusnya dikeluarin. Nah, saus ini berhubungan dengan mata uang silver atau gold. Saus USD check. Kita buka semua. Oke, sudah keluar semua, kita balik. Ya, seperti ini. Jadi mata uang yang kita bisa tradingkan ada banyak, semuanya sudah bisa kita tradingkan. Oke, jikalau ini terlalu banyak, kita bisa menghapusnya atau menguranginya. Misalkan klik tanda seperti pensil ini, kita klik. Kita tinggal tandain mana yang kita mau hapus. Misalnya AUD NZD, kita klik. Oke, karena banyak kita klik yang tanda hapus dulu. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus semua mata uangnya, kita tinggal klik yang di sebelah atas ini, dia kecentang otomatis semua. Tapi kalau kita menghapus beberapa saja, ini tidak perlu, dan kita hanya mencentang satu persatu saja. Euro, NZD, JPY, GBP USD, Shaus. Nah, ada 4 dan kita tinggal hapus. Dan ini akan langsung terhapus di mata uang yang kita bisa tradingkan.
Jadi ini sudah tidak ada lagi yang kita sudah hapus tadi. Oke. Kemudian lanjut warnanya, warna biru dan merah. Ini apa maksudnya? Ini suatu pergerakan mata uang di mana mata uang yang secara global, secara dunia ini akan ada kenaikan, ada penurunan. Kalau dia warna merah berarti dia turun, dan kalau dia warna biru dia menandakan ada tanda kenaikan. Dan itu per detik, per second dia akan berubah. Seperti kalau misalnya kita lihat di bank ada semacam layar mata uang yang bisa terupdate per detik di layar monitor, dan itu secara global, secara dunia yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Jadi dalam trading kita yang menentukan. Ketika kita sudah analisa ia akan naik ke depannya atau dia akan turun ke depannya, maka kita harus mengambil posisi. Dan ketika kita ragu, baiknya kita tidak perlu mengambil posisi apapun. Oke, langsung saja di menu yang kedua. Di menu yang kedua ada tanda atau ada bentuk candle. Langsung ngeklik. Sebelum saya ngeklik, mata uang yang ini yang merah biru berubah per detik, itu tidak menjadi patokan untuk kita masuk pasar atau tidak masuk pasar. Kita tidak bisa mengikuti, ini hanya gambaran, ini hanya menunjukkan bahwa pergerakannya sekian persen, kecepatannya seperti di layar. Kemudian kita lanjut di menu yang kedua. Ini ada tanda candle, ada yang hitam, ada yang putih, dan yang hitam. Langsung saja. Nah, di sini candlenya demikian bentuknya. Saya coba perbesar. Candlenya ada yang shadownya panjang, ada yang bodinya kecil atau pendek, ada yang di tengah-tengah. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, ini perlu kita perhatikan. Kita coba besarin lagi sampai maksimal. Ini udah maksimal. Yang terakhir, yang hari ini, yang detik ini jam 18.10, bentuk candle yang sedang dibuat adalah bentuk candle kenaikan warna putih. Oke. Nah, di dalam candle ini ada dua, ada yang putih, ada yang hitam. Warna candle ini kita bisa rubah-rubah nanti, tapi itu nanti kalau sudah menguasai aplikasinya. Kemudian candle yang hitam ini menandakan suatu tanda bahwa pasar akan turun. Kemudian yang putih itu menandakan bahwa pasar akan ada kenaikan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau masuk pasar, itu perlu kita ketahui adalah hour 1 atau kita mau hour 4 atau 30 menit atau main 1 menit, itu semua ada. Jadi untuk bermain, untuk masuk ke trading forex ini sangatlah agresif dan haruslah hati-hati, karena misalkan kalau saya klik sekali lagi hilang, kalau saya klik sekali lagi ini akan muncul. Ini adalah timing atau waktu di mana kita bertrading. Misalkan yang keluar atau yang ada di depan mata ini H1. Ini sama artinya H1 yang di dalam lingkaran ini. Ini H1 yang ini. Kemudian H4. Kalau H4 maksudnya ada sekitar 4 jam waktu yang digunakan di dalam membentuk satu candle. Misalkan H4 kita coba klik. Maka satu candle ini akan selesai selama atau kurang lebih 4 jam, baru kemudian akan ada candle baru setiap 4 jam.
Oke, balik lagi, ngeklik yang di tengah akan muncul timingnya lagi. Kita mau trading selama misalnya 1 hari. 1 hari itu kita tinggal klik D1, daily one. Klik. Nah, candle ini akan selesai selama 24 jam atau 1 hari. Jadi setiap satu candle ini akan selesai selama 1 jam. Jadi ini menentukan ketika kita mau melakukan pembelian atau penjualan terhadap mata uang di trading forex. Kalau saya klik di tengah lagi, ini akan muncul W1. Nah, W1 ini sama prinsipnya, week, maksudnya 1 minggu. Selama 1 minggu, candle ini baru akan selesai dengan atau selama 7 hari atau 1 minggu. Jadi berikut juga candle-candle sebelumnya itu memakan waktu selama 1 minggu baru selesai. Sama candle-candle yang sebelumnya juga, baik itu candle yang hitam maupun yang putih atau candle yang pendek mungkin seperti ini, itu memakan waktu selama 1 minggu baru bisa pindah ke candle berikutnya. Nah, lanjut. Kalau misalnya saya mengklik yang MN, itu artinya mau, artinya 1 bulan, per bulan, hitungannya per bulan. Klik. Nah, selama 1 bulan, candle yang sedang dibentuk ini akan selesai ketika sudah 30 hari atau 31 hari atau 1 bulan. Itu baru selesai, sama dengan candle yang sebelumnya. Kemudian balik, misalnya kembali lagi ke H1 atau 1 hour. Nah, H1 ini kita lebih aman di dalam bertrading karena kita masih punya waktu di dalam menganalisa dibanding dengan M30. Coba kita lihat M30, dia lebih agresif dan lebih cepat karena setiap 30 menit dia sudah bentuk 1 candle. Balik lagi misalnya M15, maksudnya M15 setiap 15 menit bentuk candle baru dan ini lebih cepat lagi. Oke, kita tunggu. Ya, candle-candle ini yang sudah terbentuk ini memakan waktu setiap 1 candle itu selama 15 menit. Demikian juga kalau M5. Nah, kalau M5 lebih agresif lagi. Kecepatannya sangat tidak bisa diprediksi karena pembentukan candle di dalam M5 itu seperti kecepatan per menit. Jadi dia bisa naik turun dan jarak antara harga dengan harga beli dan harga jual itu semakin melebar. Dan pergerakannya kita bisa lihat pergerakannya sangat agresif ketika kita mau masuk pasar, masuk trading di timing atau di jam 5 menit, selama 5 menit itu harus benar-benar konsentrasi karena misalkan candle yang terbentuk ini kita langsung ambil, kita sudah analisa bahwa dia akan turun. Nah, ketika kita terlambat sedikit, kita sudah duluan minus. Jadi ketika kita ambil di saat ini, kita masuk pasar, nah hitungannya harganya sudah di atas ini jaraknya. Jadi kecepatannya ya seperti di layar.
kecepatannya tidak bisa diprediksi. Ya, jadi untuk memberikan suatu stop loss atau pembatas itu terlambat kalau misalnya kita masuk pasar di waktu yang cepat seperti ini. Nah, orang-orang yang masuk di pasar seperti M5, M15 sama M30 itu adalah orang-orang yang memang tidak menggunakan stop loss atau tidak menggunakan pembatas, tetapi mereka hanya main dengan nama scalping. Scalping maksudnya masuk pasar, habis itu kalau misalnya salah arah close, dan habis itu kalau misalnya kebalikannya, kalau misalnya mereka jual langsung masuk, habis itu sebentar, tidak boleh lama, harus lepas lagi, dan itu membuat kita benar-benar konsentrasi dan kita tidak bisa tinggalkan, dan bahkan kita tidak bisa melakukan kerjaan kita yang lain, sangat terganggu. Kemudian kalau misalnya 1 menit, apalagi kalau 1 menit. Nah, kalau hitungan 1 menit, jadi dalam hitungan 1 menit itu sudah bentuk candle, jadi itu lebih cepat lagi, dan jarak antara harga beli dengan harga jual yang biru dan yang merah ini itu lebih lebar, dan ketika kita masuk pasar itu potongan atau kita minus sejarak dengan seperti yang di layar itu ada 6076. Jadi kita akan minus sekitar 15 ke 20, 0,015 sampai 0,20 dolar. Oke, untuk waktu mungkin itu saja, M1, M5 sampai ke bulan. Nah, biasanya kita lebih amannya main di H1 atau 1 jam 1 candle. Mungkin seperti itu untuk yang waktu. Amannya kita memakai atau menggunakan waktu yang H1 karena perbandingan kita juga ketika menganalisis kita menggunakan H4 sebagai panduan di dalam menentukan batas bawah, batas atas, atau support atau resisten suatu candle atau suatu keadaan pasar yang ada di aplikasi ini. Kemudian setelah ini kita lanjut untuk lebih dalam, nanti penjelasan mengenai masuk pasar atau trading itu akan kita jelaskan lebih jauh nanti ketika menunya kita sudah pahami. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, ada berupa tanda panah. Coba langsung kita klik tanda panah. Nah, ini menunjukkan suatu di mana ekuitas kita, saldo kita, dan margin bebas. Nah, ini kan akun demo, jadi banyak. Kalau misalnya 3.000 dolar sekarang hitungan harga dolar sekitar 14.500. Jadi dikalikan 3.000 dan itu sudah puluhan juta. Oke, lanjut. Saldo maksudnya dana yang kita miliki di akun kita. Kemudian ekuitas, ketika kita masuk pasar ini akan berubah ekuitasnya. Dan margin bebas juga ini akan bergerak seperti keadaan di mana pasar bergerak. Oke, ini saja fungsinya. Kemudian kalau mau klik yang di atas, ini menunjukkan ketika historis atau ketika mengingat kita masuk pasar kemarin, misalnya waktunya, simbolnya, dan profit kita berapa atau minus kita berapa, kita bisa lihat dengan mengklik yang tanda panah bawah atas. Nah, waktu ya nggak akan muncul karena belum masuk pasar sama sekali.
Nah, yang tanda tambah ini tidak perlu di sini kita klik karena kita akan melihatnya di depan tanda tambah ini. Kita tidak perlu klik di sini karena lebih amannya di depan kita ngeklik tanda tambah ini ketika kita mau masuk ke pasar trading. Oke, lanjut ke kotak masuk. Ya, ini adalah sebuah gambar seperti kotak. Nah, ini ketika kita misalnya sudah selesai bertrading, kita bisa lihat riwayatnya tadi hampir sama dengan yang tadi, yang tanda panah ini. Kalau misalnya kita melihat di sini deposit kita, saldo kita sekian, dan ini ada mata uang. Misalnya kita trading beberapa mata uang, lebih dari 10 mata uang, kita bisa melihat dengan mengklik mata uang apa yang kita sudah mainin, yang sudah masuk ke pasar, untuk menentukan apakah kita minus atau kita beruntung atau profit saat kita masuk ke pasar trading dengan mata uang yang kita sudah masuk gitu. Jadi kita bebas masuk ke mata uang apa saja di dalam trading ini. Kemudian tanda panahnya untuk menunjukkan waktu-waktu pembukaan atau penutupan atau profit kita berapa, kita bisa lihat ketika kita sudah masuk di pasar itu sendiri. Dan kalender di sebelahnya ini menunjukkan hari ini, minggu lalu atau bulan lalu, atau kita mau ngasih periode, misalnya periodenya kita trading kemarin atau bulan lalu, kita bisa ini ganti-ganti bulan lalu atau sampai hari ini selesai. Nanti akan muncul sendiri kalau misalnya kita memang sudah masuk trading sebelumnya. Nah, kemudian ini hanya historis saja, tidak terlalu berpengaruh dengan trading kita. Kemudian tanda yang di bawah ini menunjukkan tanda kotak pesan atau berita. Karena tidak ada berita, tidak ada pesan, ini akan kosong. Dan jikalau nanti akun real kita ada pesanan, ini boleh dibaca-baca. Dan kalau misalnya tidak juga, itu tidak terlalu pengaruh dengan trading kita. Kemudian ada di sini berupa pesan atau ketika kita mau live chat di sini. Dan ini juga tidak terlalu pengaruh di dalam kita bertrading. Yang paling berpengaruh adalah ketika kita analisa di sini, dan ketika kita melihat saldo kita di sini, dan ketika kita melihat mata uang yang ada di sini. Dan juga ini setelah kita bertrading, kita bisa melihat historinya secara keseluruhan. Kembali ke yang tampilannya, yang ada menu di depan kita, yang ada berupa tanda tambah, ada seperti huruf F, ada seperti mata uang, ada seperti timing atau waktu, ada seperti tanda tambah. Yang di bawah sudah selesai, dan yang di atas ini kalau kita klik tanda tambah ini, langsung saja ini akan muncul tanda hitam atau garis hitam horizontal dan vertikal. Sekali lagi saya klik kalau misalnya mau sembunyikan dia. Oke, sudah terhapus. Kalau misalnya saya klik lagi, dia akan muncul. Kalau misalnya saya klik lagi, dia akan hilang. Sekali lagi kita munculkan tanda garis ini. Oke. Nah, tanda garis ini bisa kita naikkan seperti begini. Bisa kita naikkan sampai di atas, sampai di bawah. Dan tanda garis yang tegak ini bisa kita geser ke sini, geser ke kiri, ke kanan, bisa. Iya, seperti begini. Nah, ini menunjukkan suatu harga ketika kita menggesernya, misalnya menggeser dia di atas. Jadi kita tahu yang berjarak ini harganya berapa. Misalnya 134417,
sampai 1344, 134345. Jadi ini menunjukkan harga. Ini berguna ketika kita mau memberikan batas atas atau batas bawah, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita masuk pasar pas di timing saat ini kan pertengahan candle. Nah, kita mau masuk pasar misalnya, dan kita batasin ketika dia meloncatin sampai di atas candle ini, kita bisa kasih batas dan bisa terhapus atau bisa hilang otomatis gitu tanpa kita close sendiri. Dia bisa hilang sendiri. Itu fungsi dari garis-garis ini. Kalau misalnya kita mengukur nanti ketika menganalisa, kita juga menggunakan garis ini. Oke, saya hilangkan garisnya. Kemudian ada tanda F di sini, tanda F. Oke, sekali lagi balik. Oke, tanda F di sini. Tanda F di sini berfungsi untuk memberikan warna atau memberikan suatu garis. Ini namanya garis resistensi. Garis merah dan garis biru ini sama seperti di bawah. Ini stokastik osilator, namanya stokastik. Jadi ini berupa, kalau kita perkecil ini bakalan kelihatan, ini berupa panduan atau semacam pengarah ke kita. Ketika dia bentuknya seperti ini, kita lihat sendiri. Nah, dia akan naik. Nah, ketika dia bentuk zigzag berapa kali, dia akan naik. Nah, ketika itu berapa kali dia bentuk, itu akan pertanda menunjukkan bahwa dia akan balik ke bawah. Dia akan balik ke bawah nantinya. Nah, kalau misalnya kita lihat selanjutnya, ini ada angka 80, ini angka 20. Nah, angka 80 sama 20 biasanya itu angka dimana angka tertinggi ketika suatu candle itu di ketinggian. Nah, yang di bawah itu yang 20 itu angka terendah ketika candle mau turun ke bawah. Jadi kita bisa siap-siap ketika candle ini sudah sampai ke ketinggian 80, kita akan siap-siap buka trading untuk mengambil sell atau mengambil balik arah akan turun nanti. Nah, ini kita akan masuk ketika kita akan menganalisa. Nah, cara mengeluarkannya ini tadi di F, kita bisa klik F. Nah, ini kita bisa ngeklik misalnya chart utama, terus moving average, kita bisa klik aja. Ya. Ini seperti di layar ada periode 34, ada pergeseran 0, metodenya eksponensial, itu bisa dirubah-rubah nanti, tapi saya lebih setuju, lebih bagus menggunakan eksponensial, jadi lebih akurat. Kemudian gaya, megapikselnya, ketebalannya, kemudian levelnya itu kita sesuaikan levelnya. Iya, seperti di sini kita pakai gaya 1 piksel atau 2 piksel ukuran dari ketebalannya. Oke, kemudian kalau misalnya kita balik, ini sudah, ini satu garis warna biru. Ini dia. Kalau lihat di depan, ini dia. Satu garis ini. Ini bentuk garis ini. Oke. Kemudian garis yang merah kita bisa klik di sini, moving average. Oke, yang di atas itu seperti ini. Ya, periodenya beda 11 dan tetap eksponensial dan ketebalannya 3 piksel. Nah, kenapa beda? Kita bisa
kita baru menjelaskan yang dua ini dulu. Kenapa beda? Ya supaya kita bisa melihat jaraknya. Kalau sama kan ya mending satu garis saja. Tapi kalau dua itu menunjukkan. Coba kita perkecil. Ketika garis merah memotong garis biru, maka itu tandanya candle-candle yang akan terjadi ke depannya akan naik terus. Ya, bisa dilihat. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya garis merah ini memotong garis biru, itu tandanya bahwa candle akan turun atau pasar akan terjadi pembalikan arah. Coba kita lihat di belakang, ya. Ketika yang biru itu naik dan yang merah itu di bawah, itu menandakan bahwa candle akan turun. Kita bisa melihat dari sini dia turun. Ya, kita tetap pakai yang hour 1 ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Ketika merah di bawah itu tandanya ada terjadi pembalikan arah atau ada penurunan. Dan baiknya kita mengambil posisi sell saat di sini, saat masih tanda-tanda hitam kecil, kita sudah tahu bahwa dia bentuk balik arah, maka kita ambil sell. Kemudian kita lihat sampai di detik sekarang dia memotong di kita lihat jamnya, kita bisa lihat jamnya kapan dia memotong. Nah, di sini kita lihat di jam kita bisa melihat sekali lagi dia memotong ini di sini jam 1 tanggal 9 bulan Desember. Itu yang di bawah ya, yang ini yang kelihatan hitam ini waktu. Oke. Sudah. Kemudian itu untuk penjelasan untuk yang garis merah dan garis biru. Kalau kita lihat di belakang sama, kita bisa pelajari nanti ke belakang lebih. Jadi kalau ketika yang merah memotong yang biru, dia naik, maka candlenya akan naik terus. Nah, ketika terjadi pertemuan atau perpotongan, nah seperti ini, dia akan balik arah. Oke, lanjut. Di bawahnya ini namanya stochastic oscillator, atau bisa lihat di sini. Ini jendela indikator 1, maksudnya jendela kedua yang di bawah tadi itu ada RSA atau Relative Strength Index dan ada stochastic. Kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa melihat di sini ya, ketebalannya tadi ya sama 20-80, itu maksudnya 20-80 yang ini 20-80. Sekali lagi, RSI ini ada tulisan level 20 dan 80, maksudnya itu nanti akan muncul di layar. Iya, seperti ini 80-20. Oke, ini hanya pertanda supaya kita tahu, oh dia udah sampai ke titik 80 dan sudah siap-siap akan turun. Seperti begitu pergerakannya. Jadi dia tidak mungkin langsung menyelesaikan sampai 100 lebih ke atas. Dia akan balik. Begitu juga ke bawah, ketika dia udah melewati 20 atau mencapai titik 20, dia akan siap-siap akan balik ke atas. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita bisa lihat ya di stochastic oscillator kita dapat lebih jelas lihat di sini. Berapa kali dia naik turun, habis itu turun, habis itu setelahnya dia bentuk lagi ketika dia udah mencapai titik 20 seperti ini di bawah yang 20, dia akan naik lagi mencari ketinggian. Iya, seperti itu. Sama ketika kita buka di belakang. Nah, kemudian kalau kita munculkan stochastic oscillator, kita tinggal buka jendela, klik tanda tambah di sini.
Di sini ada pilihan di sini. Ya, ini stochastic oscillator, kita tinggal klik aja. Nanti dia muncul seperti yang di depan ini, seperti di sini. Kemudian garis-garisnya juga kita bisa buka di sini semua. Misalnya RSA, kita bisa lihat di sini RSA di mana, kita tinggal scroll ke atas. Ya, ini dia, bukan RFI ya, tapi RSI, Relative Strength Index. Oke, itu untuk penjelasannya. Dan menu-menu lain bisa diabaikan, tidak terlalu pengaruh dengan panduan ketika kita mau bertrading. Kalau mau nambah lagi chart utamanya, kita tinggal klik di sini, mau nambah apa misalnya, tapi sebaiknya jangan lagi karena nanti terlalu ramai. Caranya nanti tinggal kita klik. Kalau mau hapus misalnya, saya mau hapus ini RSA, tinggal klik mana yang mau dihapus. Oke, mungkin seperti itu. Oke, balik ke layar utama. Nah, kemudian ini untuk yang tadi kita sudah tahu. Kemudian ini yang mata uang. Kita mau coba lihat mata uang euro, kita tinggal klik di sini. Nah, ini kalau mata uang euro seperti ini bentuknya. Kalau mata uang emas misalnya, saus, kita bisa lihat di sini. Jadi ini merupakan mata uang. Untuk mempercepat kita mencari mata uang yang kita mau tradingkan, kita kembali ke GBP USD misalnya, klik aja GBP USD, dia langsung kembali ke menu yang pertama. Nah, ini tanda lingkaran ini merupakan timing, klik. Ya, sama artinya dengan ini. Ya, ada M1, M5 sampai mount, sama juga dengan ini. Ada mount, ada wick, ada day, jadi sama, fungsinya sama. Nah, kemudian lanjut. Yang di sini kita belum jelaskan yang ini. Nah, ini nanti untuk penjelasan ketika kita mau memakai suatu tanda atau memakai suatu batas atau memakai suatu ukuran. Misalkan kita lihat di depan, misalkan ini batasnya di sini, kita coba analisa. Misalnya batasnya kita buka garis ini, batasnya di atas paling tinggi. Oke, kita hilangkan dulu sebentar, kita kecilkan supaya kita tahu batasnya. Misalnya batas ketinggian. Nah, ini ada batas ketinggian di sini, kita bisa melihat di sini. Oke, ya. Ini batas ketinggian, ini maksudnya batas ketinggian yang artinya resistensi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada di sini batas ketinggian, kita kasih tanda, kita kasih garis ya, kita tinggal klik di tengah, klik yang tanda segitiga, kemudian tambah, kemudian garis datar misalnya kita mau tambah, kita tinggal klik garis datar dan kita langsung klik di layar, dia langsung muncul. Nah, selama ada titik ini dia bisa kita rubah-rubah. Tapi kalau kita mau diamkan supaya tidak bergerak lagi, kita tinggal klik garisnya, langsung hilang. Jadi dia nggak berubah-berubah lagi. Kita mau muter-muter ini, dia nggak berubah-berubah lagi. Kecuali ketika kita mau merubah tempat atau posisinya, tinggal kita klik sampai muncul tanda titik ini, kita sesuaikan. Misalnya sesuaikan di sini tingginya. Iya. Nah, ini ketinggiannya. Ya. Oke. Yang tadi kita udah kasih tanda di atas. Nah, ini batas atas, tanda merah, garis merah. Nah,
Oke, begitu juga kalau misalnya kita mau nambah garis ke bawah, misalnya paling terendahnya ini kan ketinggian tadi kita bisa lihat dari belakang, oh ini ketinggian, dia masih di tengah-tengah, kita tinggal klik di tengah, klik yang tanda ini, kemudian kita tambah garis datar. Nah, kita mau kasih batas tanda bawah, misalnya yang ini. Nah, ini berupa support, atau batas bawah. Iya, seperti itu. Jadi kita bisa mengukur selama 1 hari. Ini kan 1 hari ini yang ada tanda titik-titik putus-putus ini, antara tanda titik-titik putus ini dengan antara titik putus yang ini selama 1 hari. Jadi dia bentuk candle seperti ini. Jadi tidak signifikan ya. Kemudian bisa lihat di belakang, dia bisa signifikan di sini. Jadi selama 1 hari dia bentuk candle, perjalanan candlenya seperti ini kalau di H1. Oke, itu fungsi daripada garis tersebut. Kita akan pakai nanti untuk melihat harga, di sini, itu fungsinya. Oke, kita hilangkan saja. Tinggal kita tahan, hapus, hapus. Oke, seperti itu. Kita coba perbesarkan lagi. Sekarang kita bisa masuk pasar. Kita seolah-olah bertrading langsung. Saat ini kita misalnya ketik yang ini, klik yang tanda tambah ini. Nah, itu menunjukkan di sini ada eksekusi instan, dan di sini ada 0,01, dan di sini ada pergerakan. Nah, ini pergerakan ini seperti yang di grafik tadi. Kemudian ini ada batas atas, batas bawah kalau misalnya kita mau kasih batas. Ini ada sell dan ada buy. Coba kita lihat ke depan. Oke, kita lihat ke depan. Kalau kita lihat ini candlenya sudah di ketinggian, misalkan ketinggian. Kita coba mau masuk pasar, kita ambil sell misalnya, klik di sini. Karena kita tahu dia akan turun karena udah tinggi sekali. Misalnya kita mau rubah ini $1 titik 00. Nah, ini setiap pergerakannya itu dihitung, setiap pergerakannya $1. Nah, kalau misalnya kita langsung masuk, sekali lagi 1,00 berarti itu $1. Oke. Wah, nggak bisa kelihatan di bawah. Oke, langsung aja sell. Oke, selesai. Oke, ya. Kalau misalnya lot kita $1, ketika kita masuk pasar langsung dipotong $13. Pergerakannya itu sangat cepat. Kita bisa bandingkan ketika misalkan kita ambil 0,01, biasanya 0,01 antara 50 atau $100 pun kita diwajibkan untuk memakai lot yang kecil saja, 0,01, 0,01. Nah, ini mengurangi resiko ketika kita salah mengambil arah atau salah untuk menganalisa suatu pasar sell. Nah, kita bisa bandingkan ini perbedaannya. Jadi potongannya hanya 0,30, sedangkan yang tadi itu kita masuk pasar langsung dipotong 15 atau $13. Tetapi kita melihat perbedaan yang signifikan ketika pergerakannya sedikit saja turun, yang $1 tadi dia sudah $26 profitnya. Nah, kita profit di sini. Nah, ketika misalkan 0,01 kita cuma profit 0,17, 0,19, maksudnya masih minus gitu. Belum atau tidak terlalu signifikan perubahannya. Kalau yang satu lot
itu kelihatan sekali. Pergerakannya hanya sedikit saja, kita perbesar lagi. Pergerakannya hanya sedikit saja, tetapi hitungannya karena lotnya 1,00000, maka hitungannya seperti ini. Profitnya lebih banyak juga. Tapi kalau minus juga lebih banyak minusnya. Kalau misalnya salah sedikit saja seperti ini, maka kita akan minus banyak. Nah, sekarang kita akan memberikan suatu batas supaya kita tidak perlu lihat terus. Jadi kita bisa lihat misalnya cuman 1 jam saja. Kita kasih batas di sini. Kita klik yang tanda tambah ini. Kasih batas di sini. Kalau dia lewatin ini, dia tutup sendiri. Harganya adalah 134563. 134563. Tinggal kembali ke sini 134563. Ubah order 1543. Oke. Nah, karena dia sudah naik, tidak bisa dirubah lagi, harus lebih tinggi lagi. Nah, seperti ini. Kita harus naikkan, misalnya kalau dia lewatin ini, dia close sendiri. 134,637. 134,637. 134,637. Coba bisa dirubah, ubah. Nah, kita lihat di sini 134,637. Jadi kalau misalnya kita salah dan dia akan naik terus, dia akan berhenti di sini, dia tutup otomatis. Nah, seperti itu pergerakannya. Sama ketika kita misalnya profit juga atau beruntung, kita batasi keberuntungannya, misalnya sampai dia di sini, dia ngeklik di sini sampai garis di sini, kan udah berapa puluhan dolar tuh, dia bisa tutup sendiri dengan profit 134,333. 134,333 caranya. Oke, balik ke sini 134, ubah order di sini, di sebelah ini 1.3433. Nah, kalau ini batasan profit yang kita mau ambil atau kita mau close. Ubah. Nah, kita bisa melihat garisnya di sini. Ada garis merah di bawah, ini TP, maksudnya take profit. Dia akan mengambil profit atau dia akan tutup sendiri ketika sampai di harga yang kita sudah kasih tadi, harganya sekian di sini 29. Dan sama juga ketika kita kasih stop sell, ini stop sell-nya itu SL di atas. Kita bisa melihat di sini, kalau dia mencapai garis yang kita sudah kasih tanda ini, dia ketutup sendiri. Nah, artinya kita bisa membatasi, kita bisa menutup secara otomatis ketika kita salah dalam menganalisa. Jadi kita tidak usah ragu ketika kita kira-kira ini salah atau misalnya tidak, kita kasih batas. Jadi setiap kali masuk pasar harus kasih pembatas, supaya tidak terjadi loss sampai habis semuanya gitu. Jadi ini mengurangi keminusan kita, membatasi. Jadi kita yang mengatur sekarang. Kalau misalnya kita mau lepas, berarti kita siap habis semua. Kalau misalnya kita mau batasi, berarti kita harus hati-hati, kita harus lihat dulu, baru kita dekat saja supaya tidak mudah minusnya banyak. Nah, seperti ini. Nah, walaupun dia masih minus, tadi saya udah bilang kalau $1 itu lotnya itu kencang sekali, pergerakannya cepat sekali. Satu gerakan aja bisa 50 sampai $60, 10. Begitu juga kalau profit. Nah, kalau minus seperti begini. Jadi, kalau misalnya udah lewat dari target, bisa kita close. Misalnya kita close dengan kerugian, misalnya tutup permintaan. Klik tutup permintaan, tutup langsung, kita langsung tutup.
tutup. Oke, baru selesai. Oke. Nah, oke, dia sudah close sendiri. Tetapi kalau kita salah ketika 0,01 tadi, kita masih belum habis $1, kita masih 0,87, jadi masih aman gitu. Pergerakannya agak panjang pun ke atas kita masih aman. Dia masih naik aja, kita masih aman gitu. Karena suatu pergerakan suatu candle itu pasti akan balik lagi. Dia balik lagi ke bawah. Kalau misalnya kita close, sama ketika misalnya kita profit, kita close-nya sama. Tutup permintaan, tutup. Oke, selesai. Nanti kita bisa lihat di sini. Kita minus 57.72. Nah, jamnya kita close seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk pemahamannya yang berkaitan dengan pengambilan suatu posisi di dalam suatu pasar trading. Mungkin ini dulu penjelasannya. Setelah ini nanti ada penjelasan lebih detail mengenai penggunaan garis Fibonacci, garis ukuran atau analisa suatu pasar trading atau grafik yang ada di depan kita, begitu juga dengan batas bawah dan batas atas. Terima kasih, selamat sore.